Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Pada pertemuan kewarganegaraan pagi hari ini kita akan membahas mengenai wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini adalah konsep geopolitik yang mengarahkan bangsa Indonesia untuk memandang wilayahnya secara utuh dan terpadu ya, sehingga memahami konsepsi wawasan Nusantara, yaitu kita juga mesti memahami apa itu geopolitik dan geostrategi. Jadi kalau presiden kita nih ya yang terbaru gitu sering menyampaikan mengenai geopolitik, geostrategi. Jadi kalau untuk geopolitik adalah wawasan Nusantara yang memandang wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, terdiri dari daratan, lautan, dan udara. Dan tentunya konsep ini menekankan pentingnya untuk geostrategi. Ini adalah konsep yang menekankan pentingnya wilayah Nusantara sebagai basis kekuatan nasional untuk membangun kedaulatan nasional. Oke, next. Nah, latar belakang historisnya tentu kita melihat adanya perjuangan kemerdekaan ya, bagaimana para pejuang mempertahankan kedaulatan wilayahnya ya agar bisa utuh sebagai sesuatu yang disebut bangsa dan negara. Juga ada pengakuan internasional di tahun 1949, yaitu adanya konferensi Meja Bundar atau KMB ya, yang juga kemudian menguatkan kedaulatan wilayah kita. Next. Ini konsep wawasan Nusantara ini bisa dilihat dari dimensi geografis, bahwa kita terdiri dari 17.504 pulau gitu ya, dan memiliki garis terpanjang di dunia. Dan secara dimensi geopolitik kita juga menjadi pusat atau jalur perdagangan internasional yang very strategik dan menjadikan kita sebagai negara yang penting secara geopolitik. Kemudian dimensi geostrategi ini juga menekankan pentingnya memanfaatkan potensi wilayah untuk membangun kekuatan nasional dan menjaga keutuhan negara. Next. Nah, apa sih fungsinya wawasan Nusantara? Tentu yang pertama adalah menjaga keutuhan gitu ya, keutuhan wilayah, memperkuat kedaulatan kita, dan menyiapkan masa depan, karena the strong Indonesia nggak mungkin ada apabila secara fungsi wawasan, pemahaman geopolitik, kemudian geostrategi juga tidak dimiliki oleh generasi masa depan. Next. Nah, prinsip-prinsip yang pertama harus memahami betul mengenai archipelago state gitu ya. Kemudian memahami juga hak berdaulat, bahwa kita memiliki zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Juga kita adalah negara kesatuan. Ini mesti dipahami betul dalam konsepsi wawasan Nusantara. Next. Nah, lalu bagaimana implementasinya? Yang pertama ya pasti harus memahami betul pengelolaan sumber daya alam, kemudian pengendalian wilayah maritim ya. Kita juga selalu disebut sebagai negara maritim karena 80% terdiri dari laut, tetapi implementasi kenusantaraannya tentu kita harus memahami wilayah-wilayah maritim dan juga pembangunan infrastruktur yang juga tidak hanya di darat tetapi di laut, bahkan batas-batas infrastruktur maritim, jalur laut ini juga sangat penting ya, apalagi dalam kekinian gitu ya, dalam kondisi saat ini di mana ada isu-isu mengenai Laut Cina Selatan dan lain seterusnya. Ini juga implementasi wawasan Nusantara dapat direlevansikan dengan keadaan yang ada. Next. Nah, ini contohnya mengenai sengketa perbatasan, pemanfaatan pulau terluar, juga pengelolaan zona ekonomi eksklusif yang selalu menjadi permasalahan atau isu yang saat ini menjadi penting, dan nanti teman-teman bisa explore lebih lanjut ya mengenai isu-isu implementasi wawasan Nusantara. Next. Nah, ini tantangan dan ancaman pasti berkaitan dengan globalisasi, perubahan iklim, pirasi dan perampokan, dan perubahan iklim yang ekstrim juga tentu
mengancam pulau-pulau kecil dan ekosistem laut. Next. Oke, jadi wawasan Nusantara ini bukan hanya konsep, tetapi jati diri bangsa yang mempersatukan keberagaman menjadi kekuatan. Sehingga kawan-kawan semua mesti memahami betul mengenai konsepsi wawasan Nusantara. Baik, itu saja, silakan di-subscribe, dan apabila ada hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, bisa disampaikan di kolom komen di link YouTube yang tersedia. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.